pembelajaran kita kembali. Nah, kita sudah masuk pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 51, buku paket tematiknya ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar di slide ini. Nah, ini ada 3 gambar. 3 gambar ini merupakan gambar anak yang sedang duduk membaca. Nah, coba anak-anak perhatikan mana posisi duduk yang paling baik ketika kita membaca. Yang diberi tanda centang ini berarti posisi yang baik ya anak-anak ya. Jadi memang jarak membaca itu mata dan buku itu jaraknya harus 30 cm anak-anak. Dan tulang belakang kita atau posisi duduk di tulang belakang kita ini harus lurus. Tidak boleh mereng, tidak boleh membungkuk. Jadi harus lurus ya anak-anak ya, supaya tulang belakang kita itu tidak cedera. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya posisi kita membaca membungkuk, nanti kita bisa sakit tulang belakang. Nah, maka dari itu posisi duduk, posisi kursinya juga harus dibenarkan sehingga kita dapat bersandar dengan baik. Tulang belakang kita juga lurus dan memang jarak membaca antara buku dan mata kita itu harus 30 cm ya, supaya mata kita tetap terjaga kesehatannya dan tetap baik kondisinya. Karena ingat bahwa mata itu termasuk panca indera kita. Nah, jika panca indera kita mengalami sakit, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik ya, seperti itu ya. Lalu kita lihat gambar yang kedua. Nah, di sini ada gambar posisi membaca yang baik dan yang salah, yang benar dan yang salah. Nah, kalau di gambar yang 2 ini tanda X berarti silang, berarti salah. Jadi memang ini terlalu membungkuk, jadi antara mata dengan buku terlalu dekat dan tidak boleh sebenarnya anak-anak membaca sambil berbaring karena memang itu untuk kesehatan mata kita. Nanti lama-kelamaan kalau posisinya selalu seperti ini, maka nanti lama-kelamaan mata kita bisa rusak ya. Nah, maka dari itu posisi yang benar saat membaca itu adalah di gambar yang pertama. Jadi ini tulang belakangnya lurus, bersandar pada sandaran kursinya, dan memang jarak mata antara mata dan bacaan yang kita baca itu 30 cm seperti itu ya. Jadi ini adalah posisi membaca yang benar, itu yang seperti ini ya anak-anak ya. Lalu kita akan lanjut. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Di sini ada Siti dan teman-teman. Mereka sedang bermain di taman anak-anak. Nah, lihat Benny sedang menendang bola dengan kaki. Lani mencium bunga dengan hidung. Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga-bunga. Ya kan? Lalu ada Dayu yang sedang melihat burung-burung terbang, serta Edo yang sedang bermain layang-layang. Nah, semua kegiatan yang mereka lakukan ini menggunakan anggota tubuh anak-anak. Jadi menggunakan anggota tubuh. Karena kalau tidak menggunakan anggota tubuh, maka aktivitas kita juga tidak akan lancar. Nah, anak-anak, tangan merupakan anggota tubuh yang sangat bermanfaat, ya kan? Nah, di tangan ini ada jari anak-anak, ada jari-jari. Nah, jari-jari ini banyak manfaatnya, ya kan? Bisa untuk menghitung, ya kan? Bisa untuk membantu tangan untuk menggenggam sesuatu. Jadi memang jari ini banyak manfaatnya. Nah, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama, mengenal nama jari sambil mengenal bilangan, ya. Yang belum tahu lagu ini bisa sama-sama belajar dengan Bu Yesi, yang sudah tahu bisa mengikuti ya. Seperti ini lagunya ya.
Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nah, ibu jari itu yang disebut dengan ini ya anak-anak ya, jempol. Lalu telunjuk itu yang ini, yang ketiga itu jari tengah, yang keempat jari manis, dan yang kelima itu kelingking. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak sebenarnya bisa menghitung menggunakan jari-jari tangan anak-anak. Misalnya contoh ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, cara menghitung menggunakan jari. Nah, sekarang lihat di sini ada gambar dan ada beberapa bilangan. Nah, kita akan mencocokkan antara gambar dan bilangan. Gambarnya berapa, bilangan yang harus muncul berapa, ya. Nah, sekarang kita mulai dengan gambar bola. Bola, coba anak-anak hitung, bola ini ada berapa? Ada 1, maka yang harus dicentang itu di bilangan atau angka 1. Sekarang di bawahnya ini kita hitung ada berapa anak-anak yang sedang bermain. 1, 2, 3, maka yang muncul tanda centang itu di bilangan 3. Sekarang kita hitung burungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka tanda centang muncul di angka 8. Kita lanjut, kita lihat di sini ada anak-anak yang sedang bermain, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, maka tanda centang yang muncul itu di tanda 5. Sekarang kita hitung jumlah bunganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka tanda centang muncul di bilangan 9. Dan yang terakhir ada gambar kupu-kupu, kita bisa hitung kupu-kupunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka tanda centang muncul di bilangan 6. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk menghitung jumlah dari gambar dan kita cocokkan pada angka yang disiapkan. Nah, anak-anak, ternyata setelah banyak belajar, bermain, tak terasa waktu pun semakin sore hingga larut malam. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus anak-anak lakukan ketika hari mulai malam dan hari sudah mulai gelap. Nah, kalau hari gelap berarti malam akan tiba. Jadi anak-anak harus mempersiapkan diri untuk tidur supaya besok paginya bisa bangun lebih awal karena akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, hal pertama yang harus anak-anak lakukan sebelum tidur adalah menggosok gigi. Setelah itu, anak-anak harus mempersiapkan diri untuk tidur. Nah, sebelum tidur anak-anak harus berdoa terlebih dahulu. Kenapa harus tidur lebih awal? Agar tubuh kita beristirahatnya lebih banyak. Biasanya orang itu beristirahat minimal 8 jam supaya badannya ketika bangun itu fit, anak-anak sehat ya. Maka dari itu anak-anak harus tidur yang cukup. Kalau tidak tidur yang cukup, maka besok paginya akan mengantuk dan tubuh merasa capek sekali karena kurang istirahat.
Jadi memang anak-anak harus banyak istirahat supaya besok paginya anak-anak bisa bangun lebih segar dan lebih sehat. Jadi tidur itu perlu waktu yang cukup banyak ya anak-anak ya. Nah setelah tidur besok paginya anak-anak harus bangun lebih awal supaya dapat membantu ibu di rumah. Nah misalnya salah satu contoh membantu hal kecil saja seperti mengemaskan tempat tidur. Jadi setelah bangun anak-anak itu bukannya langsung kemana-mana dulu, tetapi harus membantu ibu untuk merapikan atau mengemaskan tempat tidur kita. Ya, kita coba dulu dengan melipat selimut misalnya seperti itu atau menyusun bantal. Nanti lama-kelamaan kebiasaan itu menjadi terbiasa sampai akhirnya anak-anak benar bisa mengemas atau merapikan tempat tidur sendiri ya. Jadi jangan semuanya ibu di rumah, jangan semuanya ayah di rumah, karena memang ibu dan ayah biasanya mereka pagi-pagi sudah repot sekali. Pertama menyiapkan sarapan, mengurus kamu lagi di rumah, belum lagi mereka berangkat kerja. Jadi memang anak-anak harus belajar lebih mandiri ya. Karena dengan belajar mandiri itu tidak ada ruginya anak-anak. Jadi memang anak-anak harus mandiri supaya dapat membantu orang tua dan dapat meringankan pekerjaan orang tua. Seperti itu ya. Jadi untuk materi hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa Salam Maria. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar tentang bagaimana posisi duduk saat membaca atau cara membaca yang tepat sehingga tidak menimbulkan sakit di kemudian hari, ya kan? Nah, kita juga sudah belajar anggota tubuh yang digunakan untuk menghitung, yaitu jari-jari dapat membantu kita untuk menghitung benda, ya kan? Kita sudah menyanyikan lagu juga dan kita sudah belajar tentang bagaimana sih ketika malam tiba kita harus berbuat apa. Nah, kita harus menggosok gigi, bersiap untuk tidur pada malam hari dan tidur harus lebih awal supaya besok paginya anak-anak bisa sehat bangunnya dan lebih segar. Seperti itu ya. Kita sudah banyak belajar materi hari ini. Kita tutup dengan berdoa Salam Maria. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak sudah menonton dan menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Dan jangan lupa patuhi dan turuti perkataan orang tua, nasihat orang tua, karena sekarang orang tua yang sedang membimbing kamu belajar di rumah. Nah, semoga kita selalu sehat, anak-anak juga jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.